Oke, package. Nah, ini dia package ini. Ini package juga adalah support-support yang bisa digunakan istilahnya. Jadi kita bisa cek package-nya tadi di sistem package ya. Nah, kita bisa baca di wiki Mikrotik ini kira-kira package kita ya itu apa saja sih kalau tadi router OS-nya x86 ya. Atau bisa melihat-lihat package yang tersedia di mikrotik.com. Oke. Nah, package ini bisa di-uninstall atau di-install baru lagi dengan versi terbarunya upgrade di Winbox. Nah, oke kita lihat. Kalau di configure terminal itu untuk melihat package adalah di sini sistem package print ya. Kita bisa lihat apa saja package-nya dan versi berapa ya. Kalau misalkan mau di disable juga bisa, di uninstall bisa. Flagnya itu adalah X kalau disable ya. Nah, kalau di Winbox ini untuk enable disable ya, tinggal diklik aja. Contoh ya. Sistem package mana tadi? Sistem package. Oke, contoh saya mau disable IP versi 6. Nah, nanti dia masuk ke log aktivitas nah, ya. Semua yang kita lakukan di Mikrotik masuk ke log aktivitas. Ya. Nanti kita bahas di bagian user ya, user management. Nah, mulai dari saya login via lokal, via Winbox, via lokal lagi, tambahin, remove dan lain sebagainya. Oke, atau bisa di uninstall. Misalkan IP versi 6 saya uninstall. Oke ya. Nah, untuk package ini kalian bisa masuk ke situs mikrotik.com. Oke, agak lama ya. Ya. Mikrotik.com. Oke, sambil kita tunggu, kita next. Nah, upgrade dan downgrade. Usahakan selalu upgrade versi terbaru untuk fix bugs atau new fitur dan lain-lain. Bisa di-upgrade. Downgrade dilakukan apabila hardware kurang mendukung terhadap versi baru atau terdapat bug pada versi aktifnya. Ya. Upgrade paket harus memperhatikan aturan level dan lisensi yang berlaku. Nah, ini adalah aturan-aturan yang kalian harus pahami tentang upgrade dan downgrade package. Nah, upgrade dan downgrade juga harus memperhatikan kompatibilitas terhadap jenis arsitektur hardware. Apakah sudah terbuka? Oh, belum. Oke, jaringan wifi saya, oh signalnya. Kita coba lagi. Oke, ya pokoknya kalian bisa buka di mikrotik.com lah ya mengenai package. Nah, sini ya. Oh ya, sudah saya screenshot. Oke, jadi kalian bisa pilih dulu versi router OS-nya, MIPS B misalkan ya, pilih package terbarunya, di download all package ya, nanti tinggal drag and drop ya. Kalau sudah di download, kalian bisa drag ke sebelah sini untuk updating filenya seperti itu ya. Oke. Nah, ini segala
yang ada di tadi kita upgrade dan lain-lain atau update itu semua masuk ke dalam log aktivitas. Maka kita harus cek di log aktivitasnya. Kalau misalkan ada error seperti ini, cannot install NTP 59 system. Nah, berarti itu nggak bisa tuh, gagal diinstal. Ya, kita coba reboot dulu, di restart. Nanti dicoba lagi ya. Itulah tadi yang aturan-aturan main upgrade dan downgrade. Harus dilihat kompatibilitasnya, dilihat spek hardware-nya, lisensi, levelnya, dan lain-lain sebagainya. Oke, seperti itu ya. Oke, selanjutnya untuk reset configuration ada dua cara. Kalau misalkan lupa username atau password, atau saat konfigurasi terlalu banyak yang dicoba-coba, pusing sendiri, IP addressnya udah kemana-mana ya, atau gateway-nya udah kemana-mana banyak, konfigurasinya segala macam, atau di bridge atau interface-nya ya, dan lain sebagainya, pusing-pusing, reset aja lah. Nah, itu ada dua cara, yaitu hard reset dan soft reset. Kalau kalian masih bisa login, bisa menggunakan soft reset ya, bisa login. Kalau lupa password, usahakan dulu nih login ya menggunakan MAC address. Keluar nih misalkan ada interface yang kehapus atau IP yang kehapus. Nah, kan kita punya MAC address, masukin dulu baru login dengan username-nya. Oke. Kalau username-nya yang lupa, baru hard reset ya. Oke, secara fisik biasanya ada tombolnya. Oke. Nah, sini ada reset button. Ada yang RB133 itu harus bongkar ke dalam motherboard ya, di jumper. Seperti itu. Nah, nanti kalau sudah direset akan kembali lagi, bisa login dengan admin ya. Oke, ini sudah terbuka nih. Bisa ke sini ya, support ya. Bukan, di coba software. Nah, sini ya. Nih, package nih bisa dilihat ya. Versinya tuh. X86 nih. Ya, coba kita lihat yang stable. Nah, NPK-nya. Oke, seperti itu ya. Download package-nya. Ya. Nah, ini ada Winbox. Versi berapa yang mau download, ada debut, net install, dan lain sebagainya. Oke, kita lanjut, balik lagi hard reset tadi ya. Nah, kalau di Winbox ya, kalau masih bisa masuk ke Winbox mau reset ya, tanpa harus hard reset ya. Jadi kalau belajar mau ngulang dari awal lagi, kalian bisa backup dulu filenya yang tadi atau di reset. Tapi kalau nggak mau di backup ya terserah kalian, tinggal di reset aja, tapi jangan hard reset terus ya. Kalau bisa soft reset aja. Oke, nanti gak bagus juga kalau kebanyakan di reset ya. Nah, ada ya beberapa yang bisa di checklist. Kalau keep user configuration itu mereset semua konfigurasi, tapi user untuk login ke router masih menggunakan yang lama ya. Konfigurasi di reset semua, tapi masih bisa login dengan user lama. Kalau itu no default configuration, reset dan kembalikan ke factory default configuration ya. Nah, kalau do not backup, itu Mikrotik tidak akan membackup konfigurasi pada proses reset. Oke ya. Jadi biasanya saya cek yang do not backup kalau misalkan lagi belajar reset. Jadi kalau belajar Mikrotik, kalau sudah selesai bisa di reset lagi, belajar lagi dari awal biar hafal ya.
dari mulai tahap-tahap masuk ke IP address, gateway, DNS, dan konfigurasi lain. Nah, tapi kalau misalkan mau backup ya silakan. Jadi kalau mau di reset di backup dulu ya. Nanti kalau misalkan mulai dari awal nggak berhasil bisa lihat lagi backupannya. Oh, coba lihat backupan dulu gimana sih. Nah, baru masuk lagi ke reset lagi ya. Jadi seperti itu bisa. Oke, itulah beberapa teori-teori tentang mikrotik ya, gambaran besarnya.